Assalamualaikum, kembali lagi dalam pembahasan materi sejarah mengenai pemberontakan Trunojoyo tahun 1676 sampai 1679. Ketika Sultan Agung Hanyaklakusuma menaklukkan Madura, dia pun menunjuk seorang bangsawan dari Madura untuk memimpin Madura, yakni Raden Prasena, yang nanti bergelar sebagai Cakraningrat I, yang kemudian dinikahkan pula dengan salah satu putrinya. Cakraningrat I ini juga memiliki seorang selir, dan dari selirnya ini lahirlah ayahnya Trunojoyo yang bernama Raden Demang Malaya Kusuma. Begitulah silsilah mengenai Trunojoyo. Belakang pemberontakan Trunojoyo. Yang pertama, Trunojoyo ingin melepaskan Madura dari kekuasaan Mataram. Yang kedua, adanya permintaan dari Adipati Anom untuk membantunya dalam mengkudeta kekuasaan ayahnya. Kenapa Adipati Anom ini mengkudeta ayahnya? Karena terdengar kabar bahwa statusnya sebagai putra mahkota akan dicabut dan dialihkan kepada putra Amangkurat I yang lainnya. Trunojoyo dengan dibantu oleh orang-orang Makassar yang dipimpin oleh Kakang Galesong dan juga dari Kesultanan Banten, satu demi persatu dapat menaklukkan wilayah kekuasaan Mataram. Di antaranya dari Surabaya, Rembang, Tuban, Lasem, Demak, Semarang, Pekalongan, Tegal, sampai Cirebon. Dan Trunojoyo pula bersiap-siap untuk menyerang Mataram. Setelah mendengar berita penyerangan Trunojoyo, Amangkurat I pun yang sedang sakit merasa ketakutan dan dia pun melarikan diri sampai ke wilayah Tegal, dan di daerah Tegal Agung pun dia menghembuskan napas terakhirnya. Adipati Anom setelah mendengar berita penyerangan dari Trunojoyo, dia pun berbalik melawan Trunojoyo. Karena ada ketakutan Trunojoyo akan menguasai wilayah Mataram. Setelah ayahnya wafat, Amangkurat I, Adipati Anom pun memutuskan bekerja sama dengan VOC. Maka terbentuklah perjanjian Jepara yang diantaranya sebagai berikut. Pertama, biaya perang ditanggung oleh Mataram. Yang kedua, wilayah pantai utara Jawa dimulai dari Karawang digadaikan ke VOC. Yang ketiga, wilayah barat dari Sungai Pamanukan hingga pesisir selatan diserahkan ke POC. Yang keempat, POC diberikan hak monopoli atas kain dari India dan Persia serta beras dari Mataram. Kemudian yang terakhir adalah diperbolehkannya pasukan VOC ditempatkan di ibu kota Mataram. Setelah terjalinnya perjanjian Jepara tahun 1677 antara Cornelis Spelman dari pimpinan VOC dengan Adipati Anom dari pimpinan Mataram, akhirnya VOC pun mengakui Adipati Anom sebagai raja dan bergelar sebagai Amangkurat II. Lalu dia pun menerjunkan Raja Bone, Agung Palaka, dan Kapiten Jongker untuk menyerang Trunojoyo. Pasukan Trunojoyo pun hanya ketar-ketir setelah mendapatkan serangan dari POC, dan sampai akhirnya mereka pun mundur sampai ke Kediri. Sementara Trunojoyo sendiri melarikan diri ke Gunung Kelut, dan pada akhir tahun 1679 Trunojoyo pun ditangkap. Akhir dari pemberontakan Trunojoyo. Pada akhir tahun 1679, Trunojoyo pun tertangkap oleh VOC dan dibawa ke hadapan Amangkurat II. Tepat pada 2 Januari 1680, Amangkurat II pun memutuskan Trunojoyo akan dihukum mati. Raja baru itu pun sambil memegang kerisnya dia berkata, "Aku ampuni kamu dan mengangkatmu sebagai Adipati Madura." Lalu ditusukkanlah keris